Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasya Fayandeva dengan NIM 1706623081 dari kelas S1 Akuntansi B. Hari ini saya akan membuat video mengenai analisis regresi berganda pada sektor finansial dan subsektor utama pada tahun 2023. Yang pertama, saya akan memberitahu untuk data perusahaan sendiri. Untuk data perusahaan sendiri di IDX itu ada 41 perusahaan. Lalu kita lanjut ke data variabel perusahaan. Di sini data variabel yang saya ambil yaitu yang pertama X1-nya di sini ada ROA, return on asset, lalu X2-nya ada ROE, return on equity, dan di sini ada Y yaitu harga saham. Karena untuk ROA dan ROE-nya nggak sepenuhnya perusahaan itu ada. Jadi di sini saya juga menghitung sendiri untuk ROA, ROE-nya. Yaitu ada laba bersih, ada total aset, dan ekuitas. Di sini juga ada rumus. Untuk rumus ROA-nya sendiri, laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Dan untuk ROE-nya yaitu laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Di sini juga ada hipotesis statistik, H0 secara simultan dan parsial, ROA dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor keuangan. Lalu H1 secara simultan dan atau parsial, ROA dan ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor keuangan. Oke, kita lanjut ke regresi berganda. Untuk regresi bergandanya sendiri, kita harus membuat summary outputnya dengan cara nanti kita ke data, lalu ke data analisis, dan ke regression. Nanti untuk Y-nya itu masukin harga saham, dan untuk X-nya itu langsung diblok untuk ROA dan ROE-nya. Lalu ditekan labelsnya untuk saya sendiri karena saya menginputnya barengan dengan judulnya. Lalu di sini nanti langsung ditekan OK dan keluar seperti ini. Oke. Di sini udah saya analisis untuk statistik regresinya untuk multiple R yaitu 0,6239, korelasi antara ROA dan ROE terhadap harga saham sebesar 0,62, hubungannya tergolong kuat. Lalu di sini ada R square yaitu 0,3892 sebesar 38,92%. Variasi harga saham dapat dijelaskan oleh ROA dan ROE. Lalu untuk adjusted R square-nya di sini 0,3562. Setelah disesuaikan, kontribusi ROA dan ROE terhadap harga saham adalah 35,62%. Di sini juga ada standar error, yaitu 1651,59. Deviasi error. Model cukup tinggi menunjukkan adanya kemungkinan faktor lain yang belum dimasukkan ke dalam model. Lalu untuk observation-nya 40. Model regresi ini dibangun dari 40 data observasi perusahaan sektor keuangan. Sebelumnya untuk multiple R, di sini saya sudah membuat kategori korelasinya. Untuk kita ada berada di sini. 0,60 sampai 0,799, yaitu kuat. Oke, di sini langsung ke uji F. Untuk yang pertama ada F hitung, yaitu 11,7889, lebih besar dari F tabel, model layak secara statistik. Lalu ada significance F, yaitu 0,0001, yaitu kurang dari 0,05. Signifikan berarti secara simultan ROA dan ROE mempengaruhi harga saham. Di sini juga sudah saya membuat kesimpulannya karena significance F yaitu 0,0001 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ROA dan ROE secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Lalu di sini ada uji T. Untuk uji T sendiri, di sini ada intercept, yaitu ada koefisien dan p-value. Untuk koefisiennya ada minus 440,92 dan p-value-nya 0,404. Signifikan secara statistik, namun hanya sebagai konstanta awal model. Lalu untuk ROA-nya, yaitu minus 7.360,55, p-value-nya 0,571, tidak signifikan. T-nya itu lebih besar daripada 0,05. Yaitu ROA tidak berpengaruh secara parsial terhadap harga saham.
Lalu ada ROE, di sini koefisiennya 23.446,91 dan p-value-nya 0,0006, yaitu tidak signifikan karena P-nya lebih besar daripada ROE, lebih besar daripada 0,05. Jadi ROE juga tidak berpengaruh secara parsial terhadap harga saham. Di sini sudah saya simpulkan karena seluruh nilai P lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Secara parsial, tidak ada pengaruh signifikan antara ROA dan ROE terhadap harga saham. Oke, kita langsung ke uji praktiknya. Di sini ada uji normalitas. Untuk hasil ini, kita ke data analisis tadi, regression. Namun, bedanya kita nanti tekan residuals agar keluar ini. Seperti itu. Dan normal probability plots jika ingin keluar yang ini. Oke, lalu ini sudah saya hitung. Nanti karena ini dari rumus Excel-nya sendiri, jadi dia eh, sudah dibuat. Lalu di sini udah ada chart-nya. Ini untuk normal probability plot. Dia tuh nggak garis lurus, jadi ada sebagian yang naik. Kita langsung ke kesimpulan uji normal probability plot ya. Uji normalitas yaitu normal probability plot menunjukkan bahwa titik-titik residual tidak membentuk garis lurus. Yang seharusnya seperti ini, tapi terputus. Ditemukan outliner ekstrim pada nilai ROA sekitar minus 17. Jadi kesimpulannya data residual tidak berdistribusi normal yang berarti salah satu syarat klasik regresi linear belum terpenuhi. Ini perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil. Cara untuk eh, mendapatkan chart ini seperti tadi, nanti kalau misalnya kita ke data analisis, terus kita tekan plot, nanti dia keluar barengan dengan ini. Ini untuk chart ROA residual plotnya, dan ini ROE residual plotnya. Lalu kita ke uji selanjutnya, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, untuk absolute ini, itu juga seperti yang normalitas tadi, dia nanti keluar si absolutnya. Oke. Nah, kalau ini ujinya juga kayak tadi, pakai regresi. Cuma untuk Y-nya, kan kalau tadi Y-nya kita itu pakai harga saham ya. Nah, sekarang itu untuk Y-nya kita pakai absolut. Nah, untuk X-nya tetap yang ini di blok 2. Nanti keluar summary output Y, seperti yang tadi. Sini kita langsung ke analisisnya aja. Untuk ROA-nya, yaitu p-value-nya 0,143, lebih besar dari 0,05. Tidak ada heteroskedastisitas secara statistik. Untuk ROE-nya, yaitu 2 2,282, yaitu lebih besar daripada 0,05, tidak ada heteroskedastisitas secara statistik. Kesimpulannya, model titik mengalami masalah heteroskedastisitas sehingga variance error dapat diasumsikan konstan. Dan yang terakhir yaitu untuk uji multikolinearitas. Nah, untuk uji ini itu karena kita mencari korelasi, jadi data, lalu kita ke korelasi. Kita cari di sini ada correlations. Ya, nanti diinput aja untuk ROE-nya. Terus nanti ditekan tab labels inverse row. Lalu nanti tekan OK, nanti keluar yang ini. Untuk ini, itu dicari sendiri dengan rumus ini. Aku udah naruh rumusnya untuk tolerance, yaitu sama dengan 1 dikurang R pangkat 2. Dan untuk fifth itu sendiri sama dengan 1 dibagi tolerance. Di sini udah aku analisis, yaitu untuk korelasi dengan nilai 0,4617, yaitu interpretasinya sedang dan positif.
ROA dan ROE memiliki hubungan korelasi sedang ke arah positif, namun tidak cukup kuat untuk menimbulkan gejala multikolinearitas yang serius. Lalu di sini ada tolerance, yaitu dinilai 0,0231, yaitu kurang dari 0,1, menunjukkan gejala multikolinearitas. Dan di sini untuk VIF sendiri yaitu 1,2708, yaitu lebih dari pokoknya lebih besar daripada 10, tidak terjadi multikolinearitas antara ROA dan ROE karena nilai VIF masih jauh di bawah ambang batas 10. Di sini saya simpulkan model tidak mengalami multikolinearitas serius karena nilai VIF masih jauh di bawah ambang batas. Itu saja dari saya untuk tutorialnya. Sebelumnya terima kasih karena sudah menonton. Semoga penjelasan dari saya jelas. Saya minta maaf jika ada perkataan saya yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.